Kembali lagi bersama saya Aulia Khalqillah dalam seri algoritma. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan function dan subroutine menggunakan bahasa pemrograman Fortran 95. Function dan subroutine bisa dikatakan sebagai subprogram atau anak program dari program utama yang dapat digunakan berkali-kali dengan hanya memanggil nama subprogram di dalam main program tanpa harus menulis algoritma dasarnya berkali-kali. Mungkin awal-awal agak sedikit membingungkan bagaimana memahami function dan subroutine itu sendiri. Contoh misalnya di sini saya ingin mengkonversi suatu nilai panjang dari kilometer ke meter. Secara rumus matematika, kita bisa mengkonversikan satuan panjang itu dari kilometer ke meter dengan rumus atau dengan perhitungan seperti konversi sama dengan jarak kali dengan 1000, di mana jaraknya ini merupakan satuan awal yaitu kilometer yang dikali dengan 1000 karena jarak dari kilometer untuk ke meter dikonversi harus dikali dengan 1000. Nah, inilah yang disebut dengan algoritma dasar. Algoritma dasar yang digunakan untuk menghitung atau mengkonversi satuan panjang kilometer ke meter. Nah, dengan menggunakan function atau subroutine, cara penulisannya lebih efisien, lebih sederhana dengan hanya menuliskan konversi dalam kurung jarak. Nah, inilah yang disebut dengan subprogram. Jadi kita hanya memanggil si konversinya ini dan hanya menginput nilai jarak yang kita inginkan. Dengan menggunakan ini, maka konversinya akan dilakukan secara otomatis tanpa harus menulis persamaan matematika seperti ini berkali-kali di setiap baris yang diperlukan. Mungkin akan terlihat lebih berguna ketika kita menulis suatu algoritma yang begitu panjang, begitu kompleks. Jika function dan subroutine itu hanya digunakan untuk menulis algoritma seperti rumus matematika sederhana seperti ini tidak terlalu kelihatan kegunaannya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kegunaan dari function atau subroutine ini akan bermanfaat jika kita menulis algoritma yang kompleks, yang dimana algoritmanya itu akan kita gunakan berkali-kali di berbagai program yang kita buat. Nah, function dan subroutine itu sendiri di dalam Fortran 95 memiliki perbedaan secara umum. Di sini saya merangkum beberapa, di mana perbedaannya itu pertama di function langsung dipanggil dengan nama subprogramnya atau nama anak programnya, dan function itu sendiri tidak bisa menghasilkan nilai lebih dari satu variabel. Jadi kita hanya bisa menghasilkan satu variabel saja yang diinginkan. Nah, subroutine sebaliknya, nama subprogram dipanggil dengan perintah call, kemudian nama subprogramnya apa, dan di mana subroutine itu sendiri bisa menghasilkan nilai lebih dari satu variabel. Nah, jadi kita bisa kalau menggunakan subroutine kita bisa menghasilkan beberapa variabel yang kita inginkan dari output algoritma dasar yang kita gunakan. Nah, berikut merupakan bentuk algoritma khusus untuk function dan subroutine dalam Fortran 95, di mana untuk function cara penulisannya adalah sebagai berikut. Function, nama subprogram dalam kurung var in, implicit none, kemudian kita deklarasikan tipe datanya apa, dan variabel-variabel apa yang kita gunakan di dalam function. Di sini ada var in, ada nama subprogram, kemudian di sini proses algoritma dasarnya yang digunakan, kemudian diakhirkan dengan end function. Nah, untuk memanggil functionnya itu sendiri di dalam main program atau program utama bisa kita gunakan seperti ini. Hasil sama dengan nama subprogram var in. Hasil ini sebuah variabel yang dideklarasikan di dalam main program, kemudian nama subprogram juga kita harus deklarasikan di dalam main program sebagai variabel yang diinginkan atau yang digunakan. Nah, kita melihat
di kerangka functionnya. Nama subprogram ini tidak boleh ada spasi atau jangan juga terlalu panjang, yang mudah digunakan juga, dan mudah diingat. Kemudian var in. Var in ini apa? Var in ini adalah variabel input. Variabel yang kita ingin gunakan sebagai input untuk proses di dalam algoritma dasar yang kita gunakan. Nah, variabel input ini harus kita deklarasikan di dalam function var in, kemudian nama subprogramnya juga kita harus deklarasikan di dalam functionnya itu sendiri, di tipe data yang kita gunakan, mau itu real, integer, ataupun lain sebagainya. Nah, kita bergeser ke subroutine. Subroutine memiliki cara penulisan yang berbeda dengan function, di mana di sini subroutine cara penulisan adalah subroutine nama subprogram var in var out, var in, var out, implicit non, kemudian deklarasikan tipe datanya, di mana untuk mendeklarasikan tipe datanya ada khusus, ada intent in dan intent out, di mana intent in ini merupakan variabel-variabel yang ingin menjadi input, kemudian intent out merupakan variabel-variabel yang digunakan untuk variabel yang menjadi keluaran atau menjadi hasil berdasarkan tipe-tipe data yang digunakan. Kemudian penulisan proses algoritma dasarnya di dalam subroutine itu sendiri, dan diakhiri dengan end subroutine. Nah, cara memanggil subroutine di dalam main program atau program utama adalah menggunakan perintah call. Kemudian kita tulis di sini nama subprogramnya apa, dan variabel inputnya apa saja, kemudian variabel outputnya apa saja. Nah, di sini yang saya katakan bahwa variabel input di dalam, maksud saya variabel output di dalam subroutine bisa menghasilkan lebih dari satu variabel output. Jadi di sini tidak hanya mesti satu variabel output yang dihasilkan. Jadi bisa banyak variabel output yang dihasilkan. Dan untuk keduanya, function dan subroutine, variabel input bebas, tidak ada batas berapa variabel yang digunakan. Itu sesuai kebutuhan. Ada 2 variabel input maka 2 kita gunakan, ada 3 maka kita bisa menggunakan 3 variabel input sesuai dengan algoritma dasar yang digunakan atau permasalahan yang digunakan. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Di sini saya akan membawa atau akan menjelaskan contoh untuk menggunakan function atau subroutine dengan contoh sederhana, yaitu mengkonversi satuan panjang kilometer ke meter, dimana kita harus buat file baru. Saya tidak menggunakan contoh indeks berat badan, takutnya nanti malah tambah bingung untuk pemahaman penggunaan konversi atau pemahaman tentang function dan subroutine itu sendiri. Oke, kita buat saja file baru, kemudian kita simpan. Kita beri nama menggunakan function dan subroutine .f95. Kita simpan. Kemudian kita berikan nama programnya. Di sini kita harus mendeklarasikan variabel-variabel yang kita perlukan. Di sini saya harus membuat end program terlebih dahulu, dan saya ingin membuat algoritma dasarnya menggunakan function terlebih dahulu. Di mana di sini saya menggunakan nama subprogramnya adalah konversi untuk di function.
di mana ini merupakan konversi dari kilometer ke meter. Nah, setelah kita menulis functionnya dengan menggunakan algoritma dasarnya untuk konversi kilometer ke meter, maka untuk memanggil si functionnya ini, kita bisa menulis di baris ini di bawah dengan perintah di mana ini merupakan perintah untuk memanggil function yang telah kita buat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana untuk memanggil functionnya itu sendiri, konversi, di sini konversi di dalam main program atau program utama harus dideklarasikan di dalam main program. Ini yang disebut dengan main program. Di antara program dan end program itu merupakan main program atau program utama. Nah, kembali lagi, di mana function konversi dipanggil dengan inilah input adalah jarak sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya cara menggunakan atau cara menulis subroutine di dalam satu program yang sama. Nah, untuk menulis subroutine di dalam program yang sama atau di dalam file yang sama di dalam dengan menggunakan function, maka untuk nama subprogramnya itu tidak boleh sama dengan function. Maka harus kita bedakan. Misalnya saya menggunakan seperti ini. Saya menggunakan conv saja, yang lebih sederhana, di mana nilai inputnya itu merupakan katakanlah X juga. Kemudian outputnya apa? Outputnya bisa saja misalnya saya buat di sini ke meter, kemudian yang output kedua adalah ke sentimeter. Nah, di sini saya hanya memiliki satu input yaitu X, kemudian mewakili sebuah jarak, kemudian ke meter merupakan outputnya, kemudian sentimeter, kemudian outputnya lagi. Berarti ada dua output dan satu input. Nah, di sini harus kita tulis real intent in sebagai variable inputnya adalah X, kemudian real intent out yang merupakan variable outputnya yaitu ke meter, kemudian ke sentimeter. Nah, di sini kita tulis komentar untuk mengkonversi kilometer ke meternya terlebih dahulu. Kemudian untuk konversi kilometer ke sentimeter. Ke sentimeter sama dengan kita kalikan dengan 100.000. Dan kita akhiri dengan end subroutine. Nah, kembali lagi ke main program. Setelah kita menulis functionnya di sini untuk cara memanggil function dan untuk memanggil subroutine, di sini saya tulis menggunakan function untuk komentarnya atau memanggil function saja. Di bawahnya saya tulis memanggil subroutine. Dengan cara call, nama subroutine-nya adalah conv, dan nilai inputnya adalah jarak, kemudian outputnya adalah apa tadi itu? Di sini kita tulis meter, kemudian sentimeter, di mana variabel meter dan sentimeter ini merupakan output dari penggunaan subroutine. Dan untuk memberikan nama variabel ini,
Tidak harus mesti sama dengan variabel ini. Bisa sama tapi tidak harus sama. Bisa beda, tapi harus memiliki makna yang sama. Nah, sekarang kita tinggal menampilkan hasilnya. Di sini saya buat keterangan sedikit untuk menambahkan function biar jelas hasil dari mana. Di sini saya gunakan tambah subroutine. Jadi ini hanya keterangan saja. Oke, kita simpan. Coba kita jalankan apakah ada error. Sukses, kemudian kita build. Kita jalankan. Nah, ini masukkan nilai panjang, misalnya yang panjangnya itu adalah 4 km, kemudian kita enter. Nah, maka untuk function menghasilkan nilai konversinya itu adalah sekian, dan subroutine menghasilkan dua output, yaitu meter dan sentimeter. Jika kita mau menggunakan dua output atau lebih dari dua output. Nah, untuk penerapan function dan subroutine dalam kasus atau dalam perhitungan indeks berat badan, mungkin saya tidak menjelaskan di sini. Saya akan memberikan programnya di deskripsi di bawah. Anda bisa mempelajarinya. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang function dan subroutine, silahkan komentar di bawah. Mungkin sekian video kali ini. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.